Dalam konteks proses belajar matematika, masalah matematika adalah masalah yang dikaitkan dengan materi belajar atau materi tugas matematika, bukan masalah yang dikaitkan dengan kendala belajar atau hambatan hasil belajar matematika. Agar bahan tugas matematika dapat dikatakan sebagai masalah, maka di dalamnya harus memuat adanya tantangan. Tantangan tersebut tidak dapat dipecahkan dengan satu cara atau langkah atau prosedur yang sudah diketahui oleh pemecah masalah, sehingga suatu masalah bagi si A dapat menjadi bukan masalah bagi si B karena si B sudah mengetahui prosedur untuk menyelesaikannya, sedangkan si E belum pernah mengetahuinya. Berbagi tugas dalam matematika meliputi 6 keadaan, yaitu yang pertama soal latihan biasa, yang kedua, masalah penerjemahan sederhana. Masalah yang penggunanya dalam pembelajaran dimaksudkan agar memberi pengalaman kepada siswa untuk menerjemahkan situasi dunia nyata ke dalam pengalaman matematis. Yang ketiga, ada masalah penerjemahan kompleks. Sebenarnya masalah ini mirip dengan penerjemahan yang sederhana, namun di dalamnya menuntut lebih dari satu kali penerjemah dan ada lebih dari satu operasi hitung terlibat. Yang keempat adalah masalah proses. Masalah yang penggunaannya dalam pembelajaran dimaksudkan agar memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat menggambarkan proses yang terjadi dalam pikirannya. Siswa dilatih untuk mengembangkan strategi umum untuk memahami. Kelima, masalah penerapan. Masalah penggunaan dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa mengeluarkan berbagai keterampilan, proses, konsep, dan fakta untuk memecahkan masalah nyata kontekstual. Masalah ini akan menyadarkan siswa pada nilai dan kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, masalah puzzle. Masalah yang penggunaannya dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada siswa mendapatkan pengayaan matematika reaksi. Mereka menemukan suatu penyelesaian yang terkadang fleksibel dan di luar perkiraan, memandang suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Baiklah, selanjutnya masalah matematika dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu masalah rutin dan masalah non-rutin. A. Masalah rutin dapat dipecahkan dengan mengikuti prosedur yang mungkin sudah pernah dipelajari. Masalah rutin sering disebut sebagai masalah penerjemahan karena deskripsi situasi dapat diterjemahkan dari kata-kata menjadi simbol-simbol. Yang B. Masalah non-rutin mengarah kepada masalah proses, membutuhkan lebih dari sekedar menerjemahkan masalah menjadi kalimat matematika dan penggunaan prosedur yang sudah diketahui. Masalah non-rutin mengharuskan pemecah masalah untuk membuat metode pemecahan sendiri. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi sulitnya memecahkan sebuah masalah. Ada faktor kompleksnya pernyataan, metode penyajian masalah, kebiasaan yang dilakukan sebelumnya, salah pengertian dalam penyelesaian, dan terakhir ada sulitnya memulai apa yang harus dilakukan. Memecahkan masalah adalah proses penerapan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Ciri dari soal atau tugas dalam bentuk memecahkan masalah adalah A. Ada tantangan dalam materi penugasan, dan B. Masalah tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang sudah diketahui oleh penjawab atau pemecah masalah. Nah, di sini kami mengambil contoh dari sebuah problem untuk memecahkan masalah matematika, di mana itu tentukan digit terakhir dari hasil berikut. 13 pangkat 25 ditambah 4 pangkat 81 ditambah 5 pangkat 411. Untuk solusinya, di sini siswa dapat mencari pola perpangkatan yang terbentuk dari ketiga bilangan tersebut.
Nah, yang pertama untuk perpakatan 13. Kita dapat memperoleh di mana di situ sudah dilihat dari 13 maka 1 sampai 13 maka 8 sudah ditentukan hasilnya ya. Dan digit terakhirnya untuk pangkat 13 berulang sebagai 3971, 3971 dan itu terus berulang. Melingkar tiap 4 kali. Jadi 13 maka 25 mempunyai digit terakhir yang sama dengan 13 maka 1 yaitu 3. Nah, untuk perpakatan 4 kita peroleh juga di mana 4 pangkat 1 sampai 4 pangkat 6 itu sudah ditentukan hasilnya dan juga ada di untuk perpakatan 4 kita peroleh 4 pangkat 1 sampai 4 pangkat 8. Nah, hasilnya juga sama terus berulang di mana itu 464 464 berulang terus sampai dia menjadi 4 pangkat 81 yang digit terakhirnya sama dengan 4 pangkat 1 yaitu 4. Di digit terakhir untuk perpakatan 5 haruslah 5 hasilnya. Misalnya 5 25, 125, 625 dan seterusnya. Jumlah yang kita cari adalah 3 ditambah 4 tambah 5 sama dengan 12. Nah, digit terakhir dari bilangan 12 ini mempunyai digit di mana itu angka 2.